Pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai karakteristik perangkat lunak atau karakteristik software atau aplikasi. Hai guys, balik lagi nih bareng kita. Nah, di video kedua ini kita bakalan menjelaskan terkait materi yang memiliki 4 poin penting, yaitu yang pertama, karakteristik perangkat lunak, yang kedua, komponen perangkat lunak, yang ketiga, metode perangkat lunak, dan yang terakhir, fungsi dan peran software engineer. Nah, untuk pembahasan materi lebih lanjut bakalan dijelaskan oleh Bapak Yudi Fajar Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah RPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai karakteristik perangkat lunak atau karakteristik software atau aplikasi. Saya akan jelaskan dulu bagaimana apa itu sih software engineering atau rekayasa perangkat lunak, yaitu proses merancang, mengembangkan, dan melihara sistem software. Pastinya, software yang baik adalah software yang bisa memenuhi kebutuhan usernya, menjalankan fungsi yang diharapkan dengan bagus dan bisa di-maintenance atau dipelihara. Berdasarkan ISO atau IEC 25002 2024, software quality diklasifikasikan ke beberapa karakteristik dan subkarakteristiknya. Oke, di antaranya yang pertama adalah functionality. Functionality ini terkait terhadap fitur-fitur dan kemampuan yang disediakan oleh program atau software kepada usernya. Idealnya, untuk functionality ini, semakin banyak fungsi atau fitur yang dimiliki suatu program atau software atau aplikasi, maka akan menjadi semakin super aplikasi. Dan menjadi aplikasi atau software yang serbaguna. Namun juga semakin kompleks aplikasi atau software tersebut, semakin rumit juga. Nah, akan tetapi hal yang paling penting dilakukan adalah menyeimbangkan kebutuhan akan fungsionalitas dengan kebutuhan pengguna dan juga kemudahan dalam penggunaannya, pemeliharaan serta skalabilitasnya. Bagaimana software tersebut akan berkembang dari masa ke masa dan updating apa yang ingin dibutuhkan oleh user. Oke, aspek dari functionality yaitu ada 5. Yang pertama, suitability atau kesesuaian. Yang kedua, accuracy atau ketepatan. Yang ketiga, interoperability atau kemampuan interaksi antar aplikasi. Selanjutnya adalah security. Dan terakhir adalah compliance atau sesuai dengan prosedur. Fakta yang menarik, riset yang dilakukan oleh Good Firms Research menyatakan bahwa sebanyak 53,80% perusahaan sebagai peserta responden itu mengungkapkan bahwa untuk memenuhi revisi klien yang selalu berubah merupakan tantangan terbesar dalam mengembangkan aplikasi. Nah, itu dia yang menarik. Lanjut ke karakteristik yang kedua, ada reliability. Karakteristik ini mengacu pada kemampuan untuk menjalankan fungsi yang diinginkan dengan benar dan konsisten dalam beberapa waktu. Ya, alasan karena reliability ini merupakan aspek penting ini karena membantu memastikan bahwa aplikasi atau software akan bekerja secara benar dan tidak mengalami error di luar ekspektasi atau dugaan atau rencana yang sudah ditentukan. Berdasarkan ISO atau IEC 25002 2024, beberapa aspek reliability atau hal yang mempengaruhi kemampuan aplikasi atau software untuk mempertahankan tingkat kinerja aplikasi dan software tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah maturity, kematangan. Maturity adalah aspek yang terkait kesiapsediaan sistem atau aplikasi yang digunakan. Yang kedua adalah fault tolerance, di mana aspek ini terkait tentang kemampuan suatu sistem atau aplikasi untuk menahan kegagalan dalam menjalankan program. Terus aspek yang ketiga adalah recoverability atau pemulihan. Ini terkait kemampuan untuk memulihkan sistem dengan cepat dan efisien. Yang terakhir adalah compliance atau sesuai dengan prosedur. Ini terkait perkiraan tingkat risiko dan kemungkinan potensi kegagalan dan error aplikasi yang akan terjadi ketika dioperasikan. Ada fakta menarik nih ya.
penelitian dari Good Firm Research dalam penelitiannya itu mempublikasikan bahwa pengembangan aplikasi software itu mencangkup identifikasi kebutuhan, perencanaan, desain, dan pengembangan, pengujian, sampai ke penerapan. Itu memerlukan rentang waktu dari 1 hingga 9 bulan. Menariknya, sebagian besar perusahaan yang survei itu membutuhkan jangka waktu 4,5 bulan dalam pengembangan aplikasi software, yakni sebesar 61,60%. Dia menyatakan bahwa butuh waktu 4 sampai 6 bulan dalam membangun aplikasi atau software tersebut. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai karakteristik software yang lain, yaitu yang ketiga adalah usability. Usability itu mengacu pada sejauh mana aplikasi atau software tersebut dapat digunakan dengan mudah. Ini seberapa mudah untuk memahami cara menggunakan atau cara bagaimana aplikasi tersebut baik dari segi waktu dan usaha. Sedangkan aspek dari usability yang perlu diperhatikan ada sebagai berikut. Yang pertama adalah understandability atau dapat dimengerti. Ini adalah faktor yang terkait seberapa mudah sih user bisa memahami cara menggunakan aplikasi tersebut. Semakin bagus, berarti usernya akan menjadi lebih mudah dalam menggunakan. Tuh. Yang kedua adalah learnability, dapat dipelajari dengan mudah. Ini faktor yang terkait seberapa cepat user dapat mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi software tersebut. Jadi di lain mudah, ada bagaimana cepat untuk mempelajari tersebut. Yang ketiga ada attractiveness, daya tarik, di mana sisi antarmuka ya software tersebut itu memiliki daya tarik yang sangat baik. Yang keempat, compliance atau sesuai prosedur. Ya, ini sesuai langkah-langkah penggunaan aplikasi di perangkat lunak sehingga gampang digunakan. Fakta menarik masih pada penelitian dari Good Firm Research itu mempublikasikan bahwa metode pengembangan perangkat lunak teratas adalah metode agile sebanyak 61,50%. Oke, selanjutnya adalah karakteristik yang keempat. Karakteristik yang keempat ini mengenai tentang efisiensi. Ya, mengacu pada kemampuan aplikasi atau software dalam penggunaan sumber daya, seperti memori, daya pemrosesan, bandwidth jaringan secara optimal. Ya. Dan beberapa aspek dari efisiensi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada team behavior atau waktu proses. Ya, ini terkait dengan waktu pemrosesan, di mana jika aplikasi lambat dalam memproses, maka pengguna akan cepat frustasi pastinya ya. Terus yang kedua adalah resource utilization, pemanfaatan sumber daya. Ya, mengacu pada seberapa optimal aplikasi tersebut. Ya. Yang ketiga adalah efisiensi compliance, yaitu mengacu kepada kemampuan aplikasi atau software dalam penggunaan sumber daya sistem secara efisien. Ya. Karakteristik yang kelima ada maintainability. Ya, karakteristik ini karakteristik dari aplikasi software yang terkait mengenai seberapa mudah pengembang aplikasi software dapat menambahkan fitur baru dan memperbarui fitur yang ada pada teknologi terbaru. Nah, aspek yang terdapat pada karakteristik maintainability ada analyzability, yaitu tentang mengenai kemampuan bagaimana aplikasi atau software yang mampu mengidentifikasi penyebab error atau kesalahan dan kemudian bagaimana cara membaiki error tersebut. Yang kedua, ada changeability, yaitu terkait mengenai bagaimana aplikasi atau software bisa dikembangkan dari satu tim ke pengembang tim lainnya. Yang ketiga ada stability. Ya, stability ini terkait mengenai seberapa mudah sih pengembang aplikasi dapat menambah fitur baru dan memperbarui fitur yang ada terhadap teknologi terbaru. Yang keempat, testability. Testability merupakan aspek dari maintainability yang terkait bagaimana aplikasi atau software untuk melakukan pengujian suatu sistem. Yang terakhir ada compliance, ya, mengacu kepada prosedur dalam melakukan perawatan pada aplikasi atau software tersebut. Oke, selanjutnya ada karakteristik yang keenam, ada portability ya. Portability ini adalah karakteristik yang mengacu pada seberapa
baik aplikasi tersebut dapat beradaptasi terhadap environment atau hal-hal yang mendukung aplikasi tersebut berjalan ya di environment yang lain, artinya environment yang berbeda. Aspek yang menyangkut portability adalah sebagai berikut. Yang pertama, adaptability, yang merupakan aspek dari portability yang terkait bagaimana aplikasi atau software untuk bisa beradaptasi dari beberapa environment ke environment lain. Yang kedua, ada installability, yang merupakan aspek dari portability yang terkait bagaimana aplikasi atau software tersebut bisa diinstal dari beberapa environment yang berbeda. Ya. Yang ketiga adalah coexistence, di mana ini terkait bagaimana aplikasi atau software untuk bisa berjalan dari beberapa environment yang berbeda. Yang keempat ada replaceability, yang merupakan aspek yang terkait bagaimana aplikasi tersebut bisa digunakan sebagai pengganti aplikasi atau software lain. Terus yang kelima adalah portability compliance, ya, di mana ini harus sesuai dengan prosedur penggunaan dan beberapa environment berbeda. Itu aja yang ingin saya sampaikan pada materi karakteristik uh, software engineering. Ya, cukup sekian dari saya. Saya Yudi Fajar Saputra, dosen mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.